Madura dalam sastra Jawa kuno. Keunggulan seni menulis para pujangga Pulau Jawa masa lalu seperti puisi, kakawin, serat, atau kidung yang dinamakan kalangon atau kalangwan telah diakui dunia. Berdasarkan hasil penelitian para ahli, diinformasikan bahwa sebagian besar karya sastra Jawa kuno berhasil diselamatkan dalam keadaan lebih baik daripada monumen-monumen yang berbahan dasar batu, seperti candi, prasasti, patung, lingga, dan lainnya. Dari hasil temuan para ahli itu, beberapa di antaranya menyebut tentang eksistensi orang Madura dalam hubungannya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Sebut saja misalnya Kitab Pararaton, Kitab Nagara Tragama, atau Kakawin Desa Warnana, Kidung Ranggalawe, Kidung Panji Wijaya Krama, dan Kidung Harsa Wijaya. Kitab Pararaton atau kadang disebut Serat Pararaton, atau ada yang menyebut pula Katuturanira Ken Angrok. Kitab ini ditulis pada abad ke-15 dalam bentuk prosa atau gancaran. Karena itu, berdasarkan perkiraan tahun penulisannya, kitab ini dapat dikelompokkan ke dalam naskah sastra Jawa masa pertengahan yang diubah ke dalam bahasa Kawi. Kitab ini sangat ringkas, yaitu hanya 32 halaman, seukuran kertas folio sekarang, dan terdiri dari 1126 baris. Isi kitab ini secara umum mengetengahkan tentang para raja yang memerintah di kerajaan Singosari dan Majapahit. Kitab ini juga dikenal dengan nama Kitab Pustaka Raja, atau dalam bahasa Sanskerta berarti kitab raja-raja. Suatu yang agak disesalkan dari kitab ini, tidak terdapat catatan yang menunjukkan penulisnya. Kitab Nagara Tragama, atau ada yang menyebut Kakawin Desa Warnana, disebut pula Kakawin Puja Sastra Negara Kertagama, karya sastra Jawa kuno yang disusun oleh Empu Prapanca, diperkirakan ditulis antara tahun 1359 sampai dengan 1365, terdiri dari 98 pupuh yang dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama terdiri dari pupuh 1 sampai dengan 49, sedangkan bagian kedua dimulai dari pupuh 50 sampai dengan 98. Orang yang berjasa menemukan kembali kitab ini adalah J.L.A. Brandes pada 1894 dalam sebuah ekspedisi ke Lombok dan menerbitkannya pada 1902. Kitab ini pada masa selanjutnya termasuk karya yang paling banyak diteliti. Di antara para ahli yang pernah melakukan penelitian kitab Nagara Kertagama adalah Kren, Krom, Pigeut, dan P.J. Zoetmulder. Kidung Ranggalawe, Kidung Panji Wijaya Krama, dan Kidung Harsa Wijaya menurut Zoetmulder mempunyai ciri umum yang sama, yaitu bersumber dari tradisi historis kerajaan Majapahit. Karya sastra Jawa kuno dalam bentuk kidung ini mulai mendapat perhatian setelah Brecht secara khusus menulis tesisnya mengenai tradisi historis Jawa Pertengahan pada tahun 1926. Melalui upayanya itu, Kidung Ranggalawe pernah diedisi pada tahun 1931. Kidung Harsa Wijaya pada tahun 1932 dan Kidung Panji Wijaya Krama atau ada yang menyebut Kidung Sorandaka
pada tahun 1938. Madura dalam hubungannya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa dimulai dari informasi Kitab Nagaraktragama mengenai masuknya Madura di bawah supremasi Kertanagara. Pada waktu yang lain, Kitab Pararaton menginformasikan mengenai pemecatan Arya Wiraraja dari jabatannya sebagai Demung Rakyan Demung Kerajaan Singosari menjadi seorang adipati di Sumenep. Selanjutnya, sebagai adipati di Sumenep, berita tentang Arya Wiraraja tidak banyak diketahui, kecuali hubungannya dengan Jaya Katuang atau Jaya Katong. Raja dari Gelang-Gelang dalam pemberontakannya terhadap Kertanagara dan hubungan dengan Wijaya ketika mengusir pasukan Cina atau Tartar, serta pembangunan hutan Tari atau Wilwatikta. Setelah menobatkan dirinya sebagai Raja Majapahit, Wijaya kemudian bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Informasi itu terdapat dalam Kitab Pararaton, Kidung Harsa Wijaya, dan Kidung Panji Wijaya Krama, dengan sedikit perbedaan di sana-sini. Nama-nama tokoh Madura lainnya yang disebutkan pada Kakawin dan kidung-kidung tersebut adalah Pusora dan Punambi. Sementara Kidung Ranggalawe memulai kisahnya dengan menyebutkan bahwa Ranggalawe merupakan salah seorang pengikut Wijaya yang berjasa dalam perjuangan mendirikan kerajaan Majapahit. Namun demikian, ia meninggal sebagai pemberontak pertama dalam sejarah kerajaan itu. Meskipun demikian, nama besarnya oleh masyarakat Tuban sampai saat ini dikenang sebagai pahlawan. Dalam Kidung Ranggalawe disebutkan, pada tahun 1292, ia diminta untuk membantu Wijaya membuka hutan di sebelah barat Tarik, daerah Sidoarjo sekarang. Dijumpai informasi nama Ranggalawe sendiri merupakan pemberian Wijaya. Lawe merupakan sinonim dari wenang, yang berarti benar, atau dapat juga bermakna kekuasaan. Sedangkan Rangga berarti kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menjalankan politik, sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Maksudnya ialah Ranggalawe diberi kekuasaan oleh Wijaya untuk memimpin pembukaan hutan itu. Atas jasa-jasanya, Ranggalawe kemudian diangkat menjadi Adipati Tuban yang waktu itu merupakan pelabuhan utama di tanah Jawa bagian timur. Kitab Pararaton mengisahkan Ranggalawe memberontak terhadap kerajaan Majapahit karena terlebih dahulu dihasut oleh seorang pejabat licik bernama Mahapati. Disebutkan pula pemberontakan Ranggalawe tersebut terjadi pada tahun 1295.